Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga sampai pada pagi hari ini Dia masih memberi kesempatan kepada kita untuk boleh datang beribadah dalam rangka puasa diakonal Minggu Sengsara yang ketiga. Oleh karena itu, marilah kita mau membalas kebaikan Tuhan lewat kita beribadah pada pagi hari ini. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadim kita pada pagi hari ini, kami sapa dengan kasih Ibu Penatua Yunita Punggol Memilala. Sambil kami mempersiapkan diri, jemaat saya undang untuk berdiri. Kita melakukan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari berdoa. Segala puji, hormat, sembah kami naikkan kepadamu, Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Habis amin. Inilah kami ya Tuhan, keluarga Penatua Hombokau Pangemanan bersama-sama jemaat Gemini Yudea Kolom 4. Kami datang tunduk lagi di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah yang patut kami sembah siang dan malam. Engkaulah yang patut menerima puji dan sembah kami ya Tuhan. Engkau sudah menuntun, menjaga, memelihara sepanjang peristirahatan kami semalam, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dan Engkau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru yang diberkati Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami hendak beribadah kepadamu, ibadah puasa diakonal Minggu Sengsara yang ketiga. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menyertai, memberkati ibadah pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Penatua Ibu Yunita Punggol Memilala. Biarlah ya Tuhan, Engkau anugerahkan hikmat Roh Kudus sehingga Dia boleh memimpin ibadah pada pagi hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di surga, begitu juga kami semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau anugerahkan hikmat Roh Kudus sehingga ya Tuhan kami mampu untuk mengerti, memahami, bahkan kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bapa di surga, berdoa juga bagi jemaat-Mu mungkin sedang dalam perjalanan. Tuhan tuntun mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati peribadatan kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya boleh jadi hanya seturut dengan kehendak kita. Sambil ya Tuhan kami memohon, biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan.
agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita takdiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam ibadah puasa diakonal Minggu Sengsara 3 ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing. Hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Engkau rebah dan tidak ragu-ragu, ku berserah. Silakan duduk. Kita datang pada pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh belas kasih, kami datang di hadapan-Mu mengaku dosa kami. Sungguh menyesal bahwa kami telah berbuat apa yang jahat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kami telah berdosa melawan Engkau dan tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati. Kami rindu sekali untuk memperbaiki diri ini dan hidup lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, pemurah dan penyayang, kasihanilah dan ampunilah kami. Kami membawa pengakuan dosa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita angkat pujian KJ 33, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dimaksud darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kita akan datang pada pelayanan firman. Mari kita berdoa. Kami persembahkan syukur kepadamu ya Tuhan Allah atas penyertaan-Mu sepanjang hidup ini. Engkau lagi beri kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bukalah hati untuk menerima kebenaran-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia dan menjadi dewasa untuk kami persembahkan syukur kepadamu, ya Tuhan Allah, atas penyertaan-Mu sepanjang hidup ini. Engkau beri lagi kesempatan untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bukalah hati untuk menerima kebenaran-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia dan menjadi dewasa untuk bersaksi melalui perkataan, perbuatan. Kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita membuka Alkitab dalam Lukas 22. Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27. Lukas 9 ayat 22 sampai
27. Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus manusia yang hidup di dunia ini penuh dengan dosa, termasuk saudara dan saya. Dosa selalu digambarkan sebagai gelap, manusia jauh dari kehendak Allah, dan karenanya terancam binasa jiwanya. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini dengan maksud mulia dari Sang Bapa, yaitu membawa manusia keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang Allah yang penuh keajaiban anugerahnya. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menanggung dosa manusia. Ia rela menderita supaya kita diselamatkan. Murid-murid harus mengerti terhadap hal itu, supaya mereka tidak kecewa dan kaget di kemudian hari. Ia telah mengingatkan kepada mereka tentang sikap buruk orang-orang Yahudi yang dinampakkan melalui tokoh agama, tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Ayat 22, Anak Manusia harus banyak menanggung penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Dan penderitaannya memuncak di atas kayu salib dan kematian. Tapi ia bangkit pada hari ketiga. Ia menjelaskan di sini dalam pembacaan Alkitab ini kepada murid-muridnya tentang rencana agung Allah, dan murid-muridnya patut mempercayainya. Dan murid-muridnya diminta hidup sesuai kehendaknya, yaitu harus menyangkal diri, siap menderita seperti Yesus dan selalu berserah kepadanya. Di Minggu Sengsara 3, orang percaya disebut juga murid Tuhan Yesus diingatkan untuk selalu rela dan tabah menderita ketika mengemban, melaksanakan pekerjaan, baik di dalam keluarga, di tempat usaha, kerja, maupun di pelayanan gereja. Selalu kita teladani jalan Yesus Kristus, maka jalan kemenangan akan selalu kita tempuh. Tuhan
memberkati kita semua. Amin. Kita akan membawa persembahan, kita angkat pujian Kidung Jemaat 178, karena kasihnya padaku. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia membeli hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. kita akan datang pada doa umum dan kita akan mendoakan Saudara Steinman Hombokau dalam keadaan sakit dan keluarga Mandewo Runtuh, di mana orang tua mama mereka lagi sakit juga, dan kita juga akan mendoakan HUT perkawinan keluarga Wowo Runtuh Kebenit yang ke-34 tahun. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu setiap saat pada kami. Kami bersyukur atas firman-Mu ketika kami sedang turut menghayati masa sengsara Yesus Kristus. Engkau telah mengubah hidup ini masuk dalam firman-Mu. Kiranya kami memiliki sikap hidup penuh penyerahan diri kepadamu, dan iman, harap, dan kasih-Mu tetap tinggal dalam diri kami. Janganlah Kau biarkan semangat kami menjadi lemah oleh karena beratnya beban derita yang harus kami tanggung dalam menjalani kehidupan dan tugas tanggung jawab. Ya Tuhan, Bapa kami, karuniakan kepada kami sehat dan umur panjang. Berkati seisi keluarga kami, baik istri, suami, maupun anak-anak. Berilah selalu hati yang mengasihi satu dengan yang lain dalam hidup keluarga berumah tangga. Kami juga berdoa Tuhan, di mana keluarga Wowo Runtuh Kebenit pada saat ini berhari ulang tahun yang ke-34. Beri keluarga ini Tuhan untuk selalu membawa kehidupan keluarga mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengan umur perkawinan yang ke-34, kami percaya Tuhan yang menganugerahkan kepada keluarga ini. Berkati keluarga ini Tuhan, diberi sehat, kuat, semangat, terlebih Tuhan ada dalam terus pengawasan kasih Tuhan bagi keluarga Wowo Runtuh Kebenit. Terima kasih Tuhan, beri Tuhan ada keharmonisan bagi keluarga ini. Beri mereka Tuhan ada saling pengertian satu dengan yang lain. Membawa keluarga Tuhan, anak cucu mereka ada dalam persekutuan menyenangkan hati Tuhan. Berkati terus keluarga ini Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga Wowo Runtuh Kebenit ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami pun tak pernah lupa untuk menebar kasih dan kebaikan-Mu kepada sesama di luar kami. Kami minta tuntunan Roh Kudus untuk segenap pelayanan gereja-Mu di wilayah Paldua, agar kami minta tuntunan Roh Kudus
untuk segenap pelayanan gerejamu di India Padua, agar berjalan sesuai kehendak-Mu. Persembahan puasa diakonal telah dikumpulkan, baik pribadi, keluarga, maupun persekutuan jemaat. Kami bermohon, berkatilah dan terus memberi buah kesaksian untuk menjadi berkat buat sesama. Ya Tuhan Bapa kami minta belas kasih-Mu buat saudara-saudara kami yang sakit. Saudara Stephen Pembukau dan Bapak dan Mama dari keluarga Mande Waworuntu. Tuhan, Engkau adalah tabib kami. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami bermohon Tuhan, obat yang mereka konsumsi, makanan, minuman yang mereka makan dan minum, Tuhan tolong beri kesembuhan, beri tubuh yang sehat, dan biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang selalu merendah bagi pribadi mereka. Dengan sakit ini Tuhan, kami percaya Engkau yang akan selalu membentuk mereka. Engkau selalu akan memberi mereka bagaimana Tuhan mereka mengucap syukur. Mereka terpanggil untuk memanggil Engkau lagi Tuhan, agar mereka Tuhan mengerti bahwa kasih setia-Mu Tuhan selalu ada bagi kehidupan mereka. Dan Tuhan, mujizat-Mu kami mohon Engkau akan jawab, dan Engkau akan sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus, dan Engkau akan selalu sukacita bagi mereka Tuhan di sakit mereka ini. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong keluarga maupun pribadi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Tuhan, Bapa kami minta kasih-Mu buat saudara-saudara kami dalam proses pemulihan. Beri kuat iman, hati yang bersyukur, dan jamahan-Mu menyembuhkan yang sempurna. Inilah doa kami kepadamu yang disampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan doa ini Tuhan, kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu, seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan. Lepaskan kami kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya undang kita berdiri. Kita angkat ujian KJ 460, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Kita menerima berkat kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Masih tetap berdiri.
mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu Bapa di surga, karena kasih setiamu senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata ya Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai, memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi hamba firman, Ibu Penatua Yunita Tumbol Menilala. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai memberkati kehidupannya, memberkati pelayanan yang telah Engkau percayakan baginya, bahkan Engkau memberkati kehidupan keluarga Tumbol Menilala. Berkati ya Tuhan suami, anak mereka yang tidak bersama dengan mereka, walaupun mereka terpisah jauh, tetapi Tuhan senantiasa mempersatukan mereka di dalam doa yang mereka naikkan kepadamu. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkan kehidupan keluarga Tumbol Menilala. Bapa di dalam kerajaan surga, berdoa juga bagi kaum keluarga di tempat ini, keluarga Penatua Kris Pembukau Pangemanan yang senantiasa membuka pintu rumah mereka untuk dijadikan tempat beribadah. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai memberkati kehidupan keluarga Pembukau Pangemanan, berkati pelayanan yang telah Engkau percayakan bagi mereka. Dimanapun mereka pergi dan berada, senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, berdoa juga ya Tuhan bagi kami semua yang boleh mengambil bagian untuk beribadah dalam rangka puasa diakonal Minggu Sengsara yang ketiga pada pagi hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, sebentar ketika kami akan berpisah dengan keluarga, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sudah menuntun kami boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan juga akan menyertai ketika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa shalom. Bapa di dalam kerajaan surga, ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Disilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita, ibadah puasa diakonal Minggu Sengsara yang ketiga pada pagi hari ini boleh selesai dengan baik. Tentu kita percaya semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah menyertai dan memberkati sehingga boleh selesai dengan segala baik. Dan mengatasnamakan Majelis Kolom 4, bahkan jemaat Kolom 4 yang hadir pada pagi hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim Ibu Penatua Yunita Tumbol Menilala yang boleh memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai Ibu Penatua di dalam tugas pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami, bahkan Tuhan akan memberkati di dalam tugas pelayanan dimanapun Ibu Penatua pergi dan berada, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan juga diucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang boleh mengambil bagian untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Selanjutnya kita akan datang pada penyampaian atau informasi dari Majelis Kolom. Namun sebelumnya, karena
hari ini adalah ulang tahun pernikahan yang 34 dari keluarga Waworuntu Komunit. Kita akan memberikan hadiah, kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun. Ibu Dewi pegang tangan. Kami ucapkan Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Selanjutnya kita mendengarkan penyampaian informasi dari Majelis Kolom. Diberikan kesempatan kepada Bapak Penatua Terus Sambokang. Disilakan. damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita boleh berkudapa lagi di rumah keluarga Omokal Pengamanan. Jadi sekaligus sambutan tuan rumah dan pelayan khusus. Pada hari ini Sabtu tanggal 18 Maret 2023 berkaitan dengan ibadah penghayatan Minggu Sengsara yang ketiga. Karena di Minggu Sengsara tahun 2023 ini orang Kolom 4 sepakat datang beribadah setiap hari Sabtu ada 5 kali ya, karena yang ke-6 so Paskah. Jadi masih ada lagi 2 kali, karena ini yang ketiga jadi 2 kali. Karena supaya ini Minggu Sengsara ini dijadwalkan di tiap rumah, tapi supaya orang sama-sama disepakati tiap hari Sabtu pagi bikin di rumah sini supaya lebih baik. Dan terima kasih banyak buat Kadin, Ibu Penatua Yulita Tumor Mungilala selaku Ketua Wanita Kom Ibu baik di Jemaat Gemi Yudea Padua maupun di wilayah Manado Timur 6. Dan terima kasih juga buat MC Ibu Aleta Sumese yang boleh mengarahkan ibadah ini sekaligus sebagai ketua tim doa di Kolom 4. Dan lebih khusus terima kasih banyak buat semua anggota jemaat yang boleh hadir, bahkan spesial keluarga Muning Kapola yang boleh bersama-sama dengan kami karena tugas keluar kota dan saat ini boleh hadir bersama-sama dengan kami. Dan info besok ibadah Kolom 4 bertempat di rumah keluarga Waworuntu Komunit jam 7:30 malam. Nanti Kadin Pendeta Ibu Rimawanti darah yang bawain tanah STH. Jadi besok ada 3 rangkaian kegiatan 4 ya. Yang pertama ibadah Kolom 4, yang kedua syukuran HUT pernikahan yang ke-34 dari keluarga Waworuntu Komunit. Ada syukuran juga HUT ke-33 ya. 33 dari Bapak Jose Mande, keluarga Mande Waworuntu, sekaligus ibadah pria Kobapa atas nama Bapak Okta Waworuntu. Jadi diundang kita sekalian besok untuk bisa hadir pada ibadah Kolom. Jadi kalau Pak Herman masih ada besok boleh hadir dengan Angga ya. Jadi tidak sampai juga Angga sobat anak Sarah itu lebih baik buat ini. Terima kasih banyak dan mohon tunggu sebentar ada pelayanan dari Elsus. Nah, ini penting juga. Besok
jam 9 pagi ibadah di gereja, seorang mau menyanyi itu lagu kita kirim, yaitu menjulang nyata. Jadi nanti supaya tinggal baca. Jadi Pak Herman besok di gereja juga ibadah jam 9, jadwal kolom 4 ya. Juga ada hal yang penting adalah ibadah pria pembapa tingkat wilayah Jemaat Yudea Padua itu yang jadi tuan rumah, dan kolom 4 so ada dia punya kewajiban, yaitu 1 pan stok ya. Jadi nanti dari UPK PKB kolom 4 bisa mengaturnya. Kalau besok Pak Dino hadir, nanti kita lupa sampaikan betul hari ini ya. Jadi kita kirim di grup-grup pribadi. Saya kira demikian informasi. Sampai baku dapat minggu depan hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 untuk penghayatan Minggu Sengsara keempat, juga bertempat di rumah ini